Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi tahirin wa sahbihi ajma'in. Wa amma ba'du fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa syarral umur muhtasatuha wa kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhan nas muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Fa innahu ra'su kulli amalin fatakullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala fi suratil Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala ala ni'amihi, atas kenikmatan-kenikmatannya yang katsirah, yang sangat banyak, zahiratan wa batinatan, baik secara zahir atau secara batin, yang terlihat atau tidak terlihat, terang-terangan atau tersembunyi, dirasakan atau belum dirasakan. Kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita itu sangat luas dan sangat banyak, karena wallahu dzul fadlil azim, karena Allah itu yang mempunyai karunia yang sangat agung. Waskurullaha in kuntum iyyahu ta'budun, maka kita diperintahkan oleh Allah agar kita ini bersyukur kepada Allah. Kalau kita ini menyembah Allah, kalau kita ini beribadah kepada Allah. Tetapi qalilan ma tashkurun, kata Allah, kebanyakan dari manusia itu, kebanyakan yang bersyukur itu sedikit, yang banyak itu tidak bisa bersyukur kepada Allah. Kenapa demikian? Karena kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu banyak melupakan, banyak melalaikan, bahkan menggelincirkan seseorang sehingga lupa dengan tujuan Allah menciptakan dirinya. Kenikmatan-kenikmatan itu banyak dipergunakan untuk sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat, kebaikan-kebaikan dan pahala dari Allah Ta'ala. Justru malah bernilai kufur kepada Allah, bernilai maksiat, mendurhakai Allah dan Rasul-Nya. Itulah yang dikatakan oleh Allah, qalilan ma tashkurun, sangat sedikit kalian itu bersyukur kepada Allah. Jadi yang bersyukur itu sangat sedikit, artinya yang kufur itu sangat banyak. Kalau kenikmatan-kenikmatan menjadikan kita ini bertambah dekat kepada Allah,
bertambah mengingat Allah, bertambah taat kepada Allah, menjadikan kenikmatan itu menjadi bagus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah sesungguhnya bersyukur kepada Allah ta'ala, tidak sebaliknya. Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, kita hidup ini sengaja diciptakan oleh Allah dengan satu maksud, dengan satu tujuan, agar hidup kita ini kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah. Sampai kapan kita beribadah kepada Allah? Sampai datang kepada kita al-maut, yaitu kematian. Jadi selagi kematian belum datang kepada kita, kita punya kewajiban. Selama hayat di kandung badan, kita punya bebanan-bebanan kewajiban dalam mengarungi kehidupan ini, yaitu hidup untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, ibadah itu ya segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, itu adalah ibadah. Baik ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, asal bernilai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dulu pernah saya sampaikan, memberikan pengertian yang sangat jelas kepada kita tentang ibadah. Al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwali wal af'al al-dhahirah wal batinah. Jadi ibadah itu adalah segala sesuatu, baik ucapan atau perbuatan yang mendatangkan cinta dari Allah, kasih sayang dari Allah, ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, supaya bernilai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dilengkapi oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau memberikan pengertian ibadah itu maknanya adalah at-ta'atu lillahi wa rasulihi. Kesimpulannya itu ibadah adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ibadah itu pengabdian diri kepada Allah dengan mentaati Allah dan Rasulnya, dilakukan secara terus menerus sampai kematian datang kepada kita. Sehingga dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, yang kita pelajari itu ada bab judul Al-Muhafadhatu alal a'mal, menjaga amal-amal kebaikan, menjaga amal-amal soleh. Amal-amal soleh, ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu supaya kita jaga istiqomahnya, kita jaga keberlangsungannya atau kelanggengannya, berterus-terusan sampai kematian itu datang kepada kita. Nah, itulah juga di dalam bab dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada babul istiqomah, bab tentang istiqomah. Jadi Allah sendiri sudah memerintahkan kepada kita ibadah itu ya dilakukan terus menerus. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada pemeliharamu sehingga
al yakin, kematian itu ya tiaka, datang kepadamu. Nah, menjaga istiqomahnya ini bukan perkara ringan, ini perkara berat. Kalau tidak ada kesungguhan, kalau tidak ada keseriusan, maka kadang-kadang kita akan tergelincir tidak terasa. Kadung semangat ngaji ya berangkat, kadung males pripun, kadung ngarasa-rasen ngoten niku. Waktunya sholat 5 waktu ditegakkan, kadung semangat untuk ibadah sholat, disibukkan di sesuatu, sholatnya kendor. Kadang-kadang malah sholatnya ditelantarkan, sholatnya ditinggalkan karena sibuk, karena persoalan-persoalan, urusan-urusan kepentingannya, keinginannya kadang-kadang itu mengalahkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah pentingnya kita untuk menjaga keberlangsungan ibadah itu sampai kematian datang kepada kita. Kata ulama, dum ala ibadati rabbika hatta ya'tiyakal maut. Jadi berterus-teruslah di atas ibadah kepada Allah. Nah, ibadah itu macam-macam, ada mahdhah, ada ghairu mahdhah. Secara umum semua amalan, semua perbuatan, pekerjaan, ucapan-ucapan yang menjadi sebab Allah itu ridho, Allah itu cinta, Allah itu senang, itulah ibadah. Nah, itu harus kita jaga istiqomahnya, kita jaga kesungguhan kita jaga keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Maka di dalam hadis ya, dari Aisyah radhiyallahu an itu diterangkan, wa kana ahabbuddin ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi. Jadi perkara yang paling disukai dalam urusan din ini, dalam menjalankan agama Islam ini adalah madawama sohibuhu, apa saja yang pelakunya itu berterus-terusan alaihi, di atasnya. Wa ingkola, meskipun sedikit, meskipun remeh. Nah, salah satu contohnya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita kaum muslimin, kita disunahkan untuk menghidupkan waktu malam kita beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah di waktu malam itu selepas sholat isya, kita bisa memperbanyak wirid, memperbanyak dzikir, memperbanyak qiraah, baca Al-Quran, atau kita ini sholat tahajud atau sholat hajat, sholat witir. Nah, sampai-sampai Rasulullah mengatakan demikian, man nama, barang siapa yang tidur, an hisbihi minal laili, dari bagiannya di waktu malam, au an syai'in minhu, atau dari sesuatu darinya. Artinya tidur dari bagiannya di waktu malam, yang biasanya di waktu malam dia itu baca Quran, yang biasa di waktu malam dia itu sholat malam atau sholat tahajud, kemudian tertidur, tidak mengerjakan sholat malam, tidak mengerjakan baca-baca Quran atau wirid atau zikir-zikir yang disyariatkan, disunahkan, karena tertidur kesiangan, faqara'ahu ma baina sholatil fajri wa sholatid duhri, lalu dia membacanya, dia baca
kebiasaan di waktu malam kalau baca Quran ya dia baca Quran, bacanya itu antara sholat subuh sampai sholat duhur, antara sholat subuh sampai sholat duhur. Nah karena tadi malam tidak sholat malam, karena tadi malam saya tidak baca Quran, biasanya baca Quran, lalu habis sholat subuh, antara subuh dan duhur itu dia baca Quran. Kutibalahu, maka ditetapkan untuknya ka'annama qara'ahu minal lail, seakan-akan dia itu membacanya, minal laili, dari waktu malamnya. Artinya pahalanya tetap didapat. Walau sholat malam kita lakukan, kita dapatkan kebaikan-kebaikan, kemudian kita terlewatkan tidak sholat malam, tidak baca Quran di waktu malam, kemudian di siang harinya sebelum duhur, antara subuh dan duhur kita baca, atau kita sholat sunnah, nah, atau kita dzikir wirid seperti malam kita kerjakan, itu terhitung sama kita sudah melakukan ibadah di waktu malam, walaupun tertinggal, walaupun terluputkan. Sehingga dari hadis itu kita dapati penjelasan dalilun ala anna kula wardin, bahwa setiap wirid min kaulin, dari ucapan, au fi'lin, atau perbuatan, yafutul insan, yang seseorang atau manusia itu terluputkan darinya, annahu yasbutulahu ajrohu idha qadahu kamilan, dia tetap mendapatkan pahala secara sempurna ketika dia tunaikan di waktu yang lain. Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, lebih jelasnya Rasulullah SAW itu pernah habis sholat asar berjamaah, beliau sholat sunnah 2 rakaat. Padahal di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan la sholata ba'dal asar, la sholata ba'da subah, tidak ada sholat sesudah asar, tidak ada sholat sesudah subuh, tidak ada sholat sunnah. Tapi di kali yang lain Rasulullah itu mengerjakan sholat sunnah sesudah asar 2 rakaat. Dan itulah yang dipertanyakan oleh para sahabat, kenapa ya Rasulullah engkau melakukan sholat 2 rakaat? Ternyata jawaban Rasulullah SAW itu disebabkan karena saya tadi terlewatkan sholat sunnah ba'da duhur. Jadi sholat sunnah ba'da duhurnya itu, sholat sunnahnya itu tidak dikerjakan karena disibukkan dengan sesuatu. Akhirnya beliau mengerjakan sholat sunnah itu sesudah asar. Masya Allah ya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh pentingnya menjaga amalan meskipun sunnah, tetapi itu bukan berarti dilakukan oleh kita terus menerus sholat sunnah sesudah asar. Tidak demikian maksudnya. Kalau dalam keadaan luput, tidak mengerjakan yang biasa dikerjakan, lalu dikerjakan di tempat yang lain untuk menutupi keluputannya, maka itu sesuatu yang diperbolehkan sebagaimana yang diperbuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah demikian juga pernah habis sholat subuh, sholat sunnah 2 rakaat. Nah ternyata ketinggalan sholat sunnah qobliyahnya. Nah kalau itu terjadi kadangkala tidak menjadi rutinitas, maka itu diperbolehkan. Yang jadi masalah kerinan ini bendinten, kerinan subuh bendinten. Nek subuh kerinan berarti sholat sunnah nggih kerinan lah, ngoten iki mboten dikerjakan setiap hari kerinan nggih. Nah itu kalau setiap hari kerinan itu adalah satu penyakit, ngoten.
itu pertanda. Bendinten kerinan waktu subuh, ini salah satu riwayat hadis diterangkan niku sama halnya dengan orang yang pada telinganya itu dialiri oleh kencingnya setan. Nah, kerinane bendinten niku tandane duyui setan. Masya Allah. Naudzubillah min dalik. Nah, demikian juga ketika kita disunahkan untuk mengerjakan sholat sunnah witir. Jadi sholat sunnah witir itu sangat ditekankan. Rasul itu sampai mewanti-wanti kepada para sahabat itu jangan sampai meninggalkan sholat sunnah witir itu. Ya, sholat sunnah malamnya ditekankan, sholat sunnah witirnya juga ditekankan itu. Nah, sampai-sampai kalau terluput bagaimana? Demikian juga yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu, apabila luput dari beliau, artinya tidak beliau kerjakan, as-sholatu minal laili, sholat dari waktu malam. Jadi Rasulullah itu melakukan sholat malam itu merupakan kewajiban, wajib bagi Rasulullah SAW, sunnah bagi umat Islam. Bagi umatnya ini sunnah, tapi bagi Rasulullah itu menjadi kewajiban. Nah, beliau pernah tidak sholat malam. Itu ada banyak alasan. Di antaranya min wajain, karena sakit. Karena sakit sehingga beliau luput dari mengerjakan sholat malam. Au ghairihi, atau karena sebab yang lainnya. Nah, karena sebab yang lainnya ini diceritakan di dalam hadis yang lain. Itu rombongan bersama para sahabat selepas pulang dari peperangan. Ini ternyata semua para sahabat semuanya ini ternyata subuhnya kerinan, setuanten niku kerinan, ngoten, kepadangan. Kula jenengan nate napa mboten kepadangan salat subuh? Bendina. Kinten-kinten jam pinten? Nek kepadangan ngoten lah enten sing abang-abange ten sebelah wetan nggih. Sengingine kajenge minggah niku lho. Nah, ngoten niku kula jenengan mboten asal salat. Mboten asal salat. Angsal salat niku nalikane matahari niki pun munggah. Matahari pun munggah ini jenengan salat subuh boten napa. Pun sampai wancine matahari niku terbit. Iki ukurane ngoten nggih, kinten-kinten bayang-bayange niku sami kalih bayang-bayange kula jenengan kenging sengringe ngoten niku. Kena sinar matahari, cahayanya bayang-bayangnya itu sama dengan sesuatu yang terkena cahaya itu baru sholat subuh. Nah, para sahabat waktu itu sedanten kerinan, termasuk Rasulullah SAW nih kepegelen mantune perang ngoten niku. Nah, ngoten niku nggih sholat subuh dikumandangkan adzane kepadangan ngoten niku. Mantun terus qomat, nah kemudian sholat berjamaah ngoten niku. Sholat subuh ini keringan. Tapi itu sesekali, bukan setiap hari. Lah, kalau bendinten ngoten niku penyakit niku. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengerjakan kebiasaan beliau melakukan sholat malam karena sebab sakit atau yang lainnya, sholat minan nahari sintai asrota rokatan, beliau mengerjakan sholat sunnah di siang harinya 12 rakaat. 12 rakaat. Padahal kalau malamnya
Rasulullah tidak lebih mengerjakan sholat malam dari 11 rakaat. Begitu terlewatkan, terluputkan sholat malamnya, maka beliau menunaikan sholat sunnah di siang hari itu 12 rakaat. Nah, ini menunjukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul menjaga kebiasaan amal-amal soleh, meskipun hukumnya sunnah, betul-betul dijaga sholat malamnya. Nah, kita ini sudah diajari di bulan Ramadan 1 bulan nek mboten ten masjid mboten mantep, ngoten nggih. Salat raweh berjamaah selama 1 bulan berjamaah ngoten. Lah mestinya kebiasaan itu kita kerjakan sesudah berlalunya bulan Ramadan. Biasanya berapa rakaat? Ya, kemampuannya berapa rakaat? Rasulullah tidak melebihi dari 11 atau 13 rakaat. Yaitu kita tiru, kita usahakan. Kalau kita tidak mampu, ya semampu kita. Minimal sholat sunnah itu ya 2 rakaat. Kalau karena ada sesuatu yang sangat berat, ditutup dengan sholat witir, itu minimal satu rakaat. Dan biasa beliau kalau sholat witir itu sebelum rukuk, Pak Bu, sebelum rukuk beliau baca kunut witir. Pripun Pak Bu witire, doa kunute? Allahumma dina fiman hadait wa afina fiman afait, dan seterusnya. Itu dibaca pada waktu sholat sunnah witir, yaitu kunut witir. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bersabda, man nama anil witri au nasiyahu, barang siapa yang tidur dari sholat witir, artinya tidur dari sholat witir itu ya tidak sholat witir, au nasiyahu atau melupakannya, tiba-tiba lali durung sholat witir, ngoten. Fal yusolli ida asbaha au dzakaro, maka hendaklah dia sholat ketika sudah masuk waktu pagi, au dzakaro atau ketika dia itu ingat, Nah, itu yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW seperti ini, menunjukkan supaya kita itu menjaga keberlangsungan terus-menerusnya ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita kadung semangat kita karena ada kepentingan kita berdiri di waktu malam, karena ada kepentingan, karena ada sesuatu hal butuh kepada Allah, dipi kepada Allah, kemudian kepentingannya terselesaikan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita tinggalkan ibadah yang seharusnya kita lakukan secara terus menerus. Maka diingatkan oleh Rasulullah SAW, salah seorang sahabat, jadi Abdullah bin Amr bin As, itu ditegur oleh Rasulullah SAW, ya Abdullah, hei Abdullah, la takun misla fulanin, kamu jangan menjadi seperti si fulan, jangan berbuat seperti yang dilakukan oleh orang itu, seseorang itu. Orang itu tidak disebut namanya. Kata Rasulullah, karena yakumul laila, dia bangun dari waktu malamnya, dia bangun di waktu malamnya, fataroka qiyamal lail, lalu tapi dia tinggalkan qiyamul lail,
dia tinggalkan sholat malam. Ini banyak terjadi di tengah-tengah kita, melekan, melekan semalam suntuk, tapi tidak menegakkan sholat malam. Itu perbuatan yang tercela, perbuatan yang dipandang tidak baik menurut Allah dan Rasulnya. Jadi malamnya begadang, malamnya melekan, malamnya rempon-rempon, atau malamnya bekerja tapi tidak disempatkan waktu malamnya untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini kita diingatkan oleh hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Babnya itu adalah al-muhafadzah alal a'mal, supaya kita itu menjaga amal-amal soleh, apapun bentuk amal soleh yang disunahkan, yang disyariatkan. Tidak hanya persoalan sholat wajib dan sholat sunnah yang harus kita jaga, tapi juga amal-amal ibadah yang lainnya kita jaga. Karena amal-amal yang nilainya itu khusus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sesungguhnya bekal yang akan kita bawa, yang menyertai kita ketika kita menghadap kepada Allah Ta'ala. Beberapa pertemuan yang lalu saya sampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna mimma yalhaqul mu'min ba'da mautihi, di antara perkara-perkara yang akan didapat keuntungannya oleh seorang mukmin sesudah kematiannya. Jadi akan mendapatkan sesuatu yang menguntungkan setelah orang yang beriman itu meninggal dunia. Salah satunya adalah ilmu yang dia pelajari, wayan suruhu, dan ilmu yang dia menyebarkannya, ilmu yang bermanfaat, ilmu din, belajar al-Islam, mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah perkara-perkara yang akan menguntungkan sesudah kematian. Tadi kalau jenengan ngaji ngaten perlu dijaga istiqomahnya, dijaga terus menerus ngoten nih. Kalau meniru dari hadis-hadis yang saya bacakan tadi dalam persoalan ilmu, kalau misalnya kita tidak ngaji ngoten, mestinya kita mencari tahu, mau ngajinin apa Pak gitu ngoten, kan mencari tahu ngoten, ngajinya tadi apa kira-kira ngoten. Dibuka tuh gini YouTube nonton tadi, saya ditinggalin kali Pak Khairul mangke di share, ngajinya apa nih, dilihat, diulang kembali ngoten ini. Nah kadang-kadang kita kurang peduli dalam persoalan ini, padahal ini termasuk perkara yang sangat kita butuhkan. Idza mata al insan, ketika manusia itu meninggal dunia, ingkotoa amaluhu, maka terputuslah semua amal kebaikannya. Artinya amalan-amalan kebaikan tidak ada hubungannya. Orang yang sudah meninggal dunia, amal-amal kebaikannya sudah berhenti, yaitu yang dia bawa nanti ketika sudah meninggal dunia. Yang menyertai orang yang meninggal dunia itu amalan-amalannya. Makanya di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengingatkan 3 perkara yang mengiringi orang mati. 2 kembali, yang 1 tetap tinggal. 2 itu adalah hartanya dan keluarganya, orang-orang yang mengiringinya sampai dikubur, sampai dimakamkan, kemudian kembali, hartanya tidak ditinggal.
hartanya jadi warisan, keluarganya juga tidak mau menemani, kemudian tinggallah apa itu amalannya, apakah amal baik atau amal buruk, itu yang menyertainya. Nah, di dalam hadis yang saya bacakan tadi, ingqata'a amaluhu, semua amalannya terputus kecuali 3. Nah, yang tidak terputus ini 3 ini. Artinya meskipun orang yang beriman itu meninggal dunia, dia tetap mendapatkan kebaikan karena 3 hal ini. Shadaqatun jariyah, yang pertama sedekah yang dia keluarkan dari jerih payahnya selama hidup ini, dia sedekahkan, dia infakkan, dia belanjakan untuk kebaikan-kebaikan, untuk amal-amal soleh. Sedekah menurut kemampuannya, waktu longgar ya banyak, waktu sempit sedikit, sedekah tetap ditunaikan. Apapun bentuk rupanya sedekah, bisa makanan, bisa uang, atau bisa apa saja yang bernilai kebaikan-kebaikan yang bermanfaat. Nah, itu nanti akan memberikan manfaat kepada yang bersangkutan, pahalanya mengalir. Itu termasuk sedekah jariyah, yaitu sedekah yang dia keluarkan waktu dia hidup di dunia. Selagi misalnya sedekah itu mendatangkan manfaat, kebaikan-kebaikan, misalnya berupa mushaf, dibaca mushaf Al-Quran ini, dia tetap mendapatkan kebaikan. Masya Allah. Kalau dia sumbangkan uangnya atau material untuk pembangunan pembangunan masjid atau musola, ketika dipergunakan, dimanfaatkan, dia tetap mendapatkan kebaikan. Apalagi bisa membangun masjid sendiri, bangun musola sendiri dari dananya sendiri, uangnya sendiri sampai selesai. Selama masjid itu dipergunakan, dia akan tetap mendapatkan kebaikan-kebaikan yang mengalir kepadanya, jariyah. Yang kedua, au ilmun yuntafa'u bihi, shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diambil manfaatnya. Jadi dipelajari ilmu Islam, Al-Quran ataupun hadis, kemudian diajarkan, kemudian diamalkan. Ada yang mengikuti, mengamalkan sesuai dengan sunnah, yang mengamalkan sesuai dengan ilmu itu mendapatkan pahala. Nah, yang mengajarkan ilmu itu mendapatkan aliran pahala tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala yang bersangkutan. Nah, itu keutamaannya, Masya Allah. Mulanya kalau jenengan ngaji niki nggih, sampai kapan kita ngeten? Kalau jenengan ngaji ngaos sampai kapan kita ngeten? Nggih, sampai kalau jenengan kuat, sampai gak kuat ngoten. Sampai gak kuat ngaji, pun mandek umure ngeten niki. Selagi umur niki si enten, ngaji niki terus menerus dilakukan. Gini mboten? Lak saged to nggih? Niki sangune kula jenengan mangki lempun sedo. Ini mboten percaya nggih, monggo nggih sampeyan buktekaken ten mriku ten pundi? Ten alam kubur mangke. Nek saged nyampeaken sampeyan kirim SMS teng ngene kula. Nek saged. Niku mboten saged SMS-an, mboten saged nek sedo niku hubungan pun terputus. Yang ketiga, awalatin solihin yada'u lahu, punya anak yang soleh. Waladin solihin, anaknya dididik, anaknya diajari dengan Islam, menjadi anak yang soleh. Maka anak yang soleh itu punya kewajiban untuk selalu mendoakan orang tuanya tanpa diminta. Tanpa diminta niku anak sing soleh niku mesti ndongaaken tiyang sepahe. Allahummarhamni napa? Allahumma gfirli waliwa tidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wonten selalu didoakan orang tuanya. Jadi punya anak yang soleh itu menjadi aset bagi orang tua. Meskipun orang tuanya sudah meninggal dunia, selagi anaknya soleh,
maka orang tuanya itu mengalir pahalanya. Ngoten. Mboten usah dikirim ini kalau mengalir pahalanya, ngoten. Pahalanya mboten usah dikirim-kirimaken nih. Itu sudah mendapatkan pahala sendiri. Nah, napa kita saged pahala dikirim-kirimaken. Nah, kula jenengan wong ibadah niki durung mesti diganjar. Napa mesti diganjar? Napa mesti asal pahala? Misal kalau sholat berjamaah mesti 27 rakaat 27 pinten derajat. Kula jenengan mboten saged jamin mesti diterima, mesti asal pahala ini mboten saged jamin. Mulane kula jenengan nek ibadah niku yadauna rabbahum khaufan wa tama'an, itu saja. Kita beribadah kepada Allah itu berharap agar diberi pahala oleh Allah. Kita harus punya sikap khawatir dan takut kepada Allah. Jangan-jangan ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Hanya itu saja yang kita lakukan. Itu yang diajarkan oleh Allah. Tatajafa rabbuhum anil madaji'i yada'una rabbahum khaufan wa tama'an. Tatajafa, jadi tatajafa apa ayat ini? Klorate. Ya napa? Tatajafa junubuhum anil madaji. Nggih. Tatajafa junubuhum anil madaji. Jazakumullah khairan. Jane nggih pun apal, cuman nggih kadang-kadang ngeten ceramah ngeten iki nggih. File kathah lho, dadine kudu buka-buka niki ngoten. Nah, enten sing hafal alhamdulillah. Tatajafa junubuhum anil madaji. Sifatnya orang yang beriman itu mereka jauh dari lambungnya. Menjauhkan lambungnya dari tempat tidur. Artinya dipergunakan waktu malamnya untuk beribadah kepada Allah. Yada'una rabbahum khaufan wa tama'an. Mereka berdoa kepada Allah, mereka beribadah kepada Allah dalam keadaan berharap dan rasa khawatir atau takut. Nah, kalau jenengan mboten saged mesti akan kirim pahala, tak kirim pahala niki damel sifulan mboten saged jamin, ngoten. Kalau sampai tidak ada yang menjamin. Demikian juga kalau misalnya dosa, ini tak tanggung dosane, ngoten. Dosane tak pek wis, sampean slamet atau kok azab kubur wis tak jamin tak pek dosane, mboten saged, ngoten niku. Jadi tidak bisa, urusan pahala dan hasil keburukan-keburukan itu urusan masing-masing dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kewajiban kita adalah berharap kepada Allah. Kewajiban kita khawatir kalau ibadah kita ini tidak diterima oleh Allah, maka harus muncul rasa takut kita kepada Allah, kemudian kita tumbuhkan terus berusaha sungguh-sungguh ketika kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih pinten-pinten hadis kali ayat kula sampai akan dalu niki mugi-mugi ndadosaken tambahan ilmu manfaat kangge kula panjenengan. Kesimpulannya nggih, monggo ibadah-ibadah dan amal-amal soleh yang sudah kita ketahui tuntunannya, dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita lazimi, supaya kita tetapi terus menerus sholat jamaah, sholat sunnahnya, amal-amal solehnya, baca Qur'annya, ngajinya, terus kita lakukan sampai kematian datang kepada kita, dan itu akan menjadi keuntungan, aset kebaikan ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.